Selamat siang semuanya, semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan materi kita. Setelah kemarin kita liburan panjang, di saat liburan kita menempuh ujian tengah semester, kemudian kita sebelumnya lebaran. Dan pertemuan kemarin kita tidak bisa masuk karena tanggal merah, hari lahirnya Pancasila atau kesaktian Pancasila. Nah, kita akan melanjutkan materi kita yaitu bertemakan pembelanjaan reorganisasi. Mengapa materi ini harus ada? Karena kemarin kita sudah bahas tentang merger, tentang rekapitalisasi, yaitu ketika kondisi suatu perusahaan harus digabung, atau ketika kondisi suatu perusahaan harus membeli perusahaan lain dalam rangka di sana perusahaan tersebut ingin melakukan ekspansinya. Karena kita sudah tahu bahwa ekspansi itu bisa dilakukan di sana secara bersamaan, dalam arti benar-benar membuka perusahaan baru atau bisa juga dengan membeli perusahaan lainnya. Nah, sekarang efek daripada perusahaan ketika melakukan rekapitalisasi setelah merger, kemudian setelah di sana terjadinya rekapitalisasi apa? Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa ketika perusahaan itu memerger ataupun dimerger, di sana pasti akan mengalami beberapa perubahan. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi karena perusahaan melakukan rekapitalisasi, karena perusahaan diakuisisi atau mengakuisisi, karena perusahaan memerger atau dimerger, disitulah yang akan memunculkan hal yang dikatakan sebagai pembelanjaan reorganisasi. Apa itu pembelanjaan reorganisasi? Jadi pembelanjaan reorganisasi itu adalah perubahan mengenai bentuk hukum atau perubahan mengenai imbangan atau susunan tertentu, baik yang menyangkut struktur organisasi maupun struktur modal dari suatu perusahaan. Mengapa ya kok di sana berubah? Ya, jelas berubah. Karena kan tadinya perusahaan hanya perusahaan satu saja, perusahaan kita saja, ternyata perusahaan kita memerger. Ternyata perusahaan kita dimerger. Akhirnya perusahaan yang kita merger, kalau kita memerger, kan menjadi 2-3 perusahaan menjadi satu. Nah, karena adanya 2-3 perusahaan menjadi satu itulah akhirnya di sana terjadi perubahan. Perubahan apa? Modal dari satu perusahaan ditambah modal dari perusahaan lain, sehingga bisa bertambah dan bisa di sana juga berkurang. Apakah berkurang secara langsung? Tentunya tidak. Di sana akan mengalami proses. Bagaimana dengan struktur organisasinya? Juga akan berubah. Nah, disitulah yang akan kita bahas di materi ini. Jadi ketika kita sudah tahu yang dimaksudkan sebagai pembelanjaan reorganisasi adalah perubahan dari sisi struktur modal ataupun perubahan dari struktur organisasi, berarti kita di sana sudah bisa melihat bahwa perusahaan itu suatu saat bisa berubah karena adanya merger, karena adanya akuisisi, karena adanya rekapitalisasi. Nah, sekarang kita harus melihat memulainya dari reorganisasi. Jadi sebelum kita menggabungkan dua kata, yaitu reorganisasi finansial, kita akan melihat dulu apa itu reorganisasi. Re kembali, organisasi adalah susunan. Berarti susunan daripada yang ada dalam suatu perusahaan, dari organ-organnya itu disusun kembali. Nah, di situ yang dimaksudkan sebagai reorganisasi ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah reorganisasi yuridis. Apa ya itu reorganisasi yuridis? Yaitu perubahan mengenai bentuk hukum dari suatu perusahaan atau badan hukum. Jadi di sana karena yuridis tadi, perubahan mengenai bentuk hukum. Bentuk hukum suatu perusahaan. Mengapa kok berubah? Iya, karena dulunya satu perusahaan, sekarang 2 perusahaan jadi satu. Otomatis bentuk hukumnya harus dirubah. Nah, di sana karena dulunya satu CV,
kemudian memerger beberapa perusahaan lain, akhirnya di sana menjadi beberapa perusahaan, bisa 2 jadi 1, 3 jadi 1, atau mungkin banyak perusahaan menjadi 1, menjadi anak-anak cabangnya. Akhirnya perusahaan induk yang memerger ingin menjadikan perusahaannya sekarang berbadan hukum perseroan terbatas atau disingkat sebagai PT. Jadi semula di sana adalah CV menjadi PT. Nah, itulah bentuk badan hukum yang berubah, itulah yang dikatakan sebagai reorganisasi yuridis. Kemudian di lain pihak, selain reorganisasi yuridis, juga akan ada efek lain karena perusahaan melakukan merger, melakukan akuisisi, kemudian perusahaan melakukan rekapitalisasi, yaitu adanya reorganisasi intern. Apa ya reorganisasi intern itu? Organisasi intern yang dimaksudkan di sini adalah mengenai perubahan bentuk atau struktur organisasi internal maksudnya. Jadi yang berubah adalah struktur organisasi di internal dari suatu perusahaan atau badan usaha. Dulunya satu perusahaan, satu manajer, kemudian satu direktur, 4 manajer. Manajer keuangan, manajer SDM, manajer marketing, dan manajer produksi. Nah, sekarang perusahaan tersebut memerger perusahaan lain, menjadi 2 perusahaan jadi 1, 3 perusahaan menjadi 1. Akhirnya apa yang terjadi di sana? Oh, ternyata sekarang 3 direksi, 3 direktur, banyak manajer jadikan 1. Nah, itu harus ditata ulang. Ditata ulang dalam arti bisa jadi beberapa perusahaan yang sudah diakuisisi atau dimerger tadi menjadi 1 atau tetap pisah tapi statusnya sebagai anak perusahaan. Nah, kalau sudah masuk menjadi satu kesatuan dalam sebuah perusahaan baru bisa diganti struktur organisasinya, tidak diganti pun juga tidak apa-apa. Tapi kebanyakan ketika suatu perusahaan melakukan rekapitalisasi, melakukan di sana merger, akuisisi, reorganisasi itu pasti dilakukan. Sehingga di sana dulunya ada seseorang yang menjadi direktur, bisa jadi posisinya sekarang berubah. Bisa dipindahkan direktur perusahaan A menjadi direktur perusahaan B atau perusahaan C ataupun perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, itu yang kemungkinan terjadi. Dulunya manajer di perusahaan A bisa berubah menjadi manajer di perusahaan B. Jadi ditata ulang. Nah, penataan ulang struktur organisasi itulah atau kondisi di internal siapa yang mempunyai kewenangan di bidang-bidang atau di organ-organ yang ada, itulah yang dikatakan di sini sebagai reorganisasi internal, Nah, kemudian hal yang lain itu adalah reorganisasi secara finansial. Kalau yang pertama tadi dari sisi bentuk badan hukum sebuah perusahaan, yang kedua dari susunan sumber daya manusianya, yaitu yang dikatakan reorganisasi internal. Sekarang yang dilakukan di sini adalah reorganisasi finansial. Nah, secara finansial di sini ini yang dimaksudkan yang apa? Yang dimaksudkan adalah perubahan yang menyeluruh dari keseluruhan struktur modal. Jadi struktur modalnya di sana mengalami perubahan yang terpaksa harus dijalankan karena perusahaan telah nyata-nyata dalam keadaan insolvable atau adanya ancaman insolvensi sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Jadi di sini reorganisasi finansial akan dialami oleh perusahaan yang diambang kebangkrutan atau perusahaan tersebut memang bangkrut. Mengapa? Karena ketika perusahaan tersebut diambang kebangkrutan atau bangkrut, kemudian diakuisisi, dimerger oleh perusahaan lain, otomatis struktur modalnya sekarang sudah bukan struktur modal dari perusahaan asal, tetapi struktur modalnya sudah dirubah mengikuti
dari perusahaan baru yang mengakuisisi atau yang memerger. Nah, disitulah akan terjadi pengalihan. Jadi yang dialihkan bukan hanya nama perusahaan, mereknya, orangnya, tetapi juga secara finansialnya. Finansialnya bukan hanya labanya saja, bukan hanya kasnya, bukan hanya aset-asetnya, tetapi di sana juga berikut hutang-hutangnya. Nah, sehingga ketika perusahaan diambang kebangkrutan atau dikatakan insolvable, yaitu nilai hutangnya lebih besar daripada nilai asetnya, nah disitulah otomatis hutang-hutang perusahaan yang dimerger sekarang menjadi tanggungan perusahaan yang memerger. Hutang perusahaan yang diakuisisi menjadi kewajiban perusahaan yang mengakuisisi. Nah, itulah yang dikatakan di sini sebagai reorganisasi finansial. Jadi kalau bisa kita lihat di sini berarti reorganisasi itu ada reorganisasi yuridis, reorganisasi internal, dan reorganisasi finansial. Nah, yang berikutnya pasti akan muncul pertanyaan, mengapa ya kok perusahaan itu harus direorganisasi? Kan sudah diambil alih, sudah di take over, kan sudah diakuisisi dan sudah di merger. Kenapa sih masih harus melakukan reorganisasi secara finansial? Nah, di sini yang pertama itu berkaitan dengan masalah finansialnya. Bisa finansialnya di sana dalam keadaan defisit. Nah, defisitnya tadi berarti perlu dirubah agar menjadi surplus. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan sisi non-finansial. Artinya apa? Tidak mesti melulu perusahaan itu dalam keadaan rugi. Tidak mesti perusahaan itu melulu dalam keadaan mau bangkrut atau telah bangkrut. Tetapi di sana ada hal-hal lain mengapa perlu melakukan reorganisasi. Apa itu? Yang pertama karena di sana sumber daya manusianya sudah tidak bisa mengikuti daripada alur perusahaan itu sendiri agar bisa mendapatkan keuntungan yang optimal, bukan yang maksimal. Kalau maksimal berarti sudah maksimal perusahaan tutup, tapi kalau optimal bergerak dan bergerak. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tujuan perusahaan di sini melakukan berbagai macam pemenuhan dana tadi apa sih? Nah, yang pertama itu adalah menghilangkan sebab-sebab intern dari kerugian. Jadi ketika perusahaan melakukan reorganisasi tadi ya, baik reorganisasi secara yuridis, reorganisasi secara finansial, kemudian reorganisasi secara internal, sebenarnya di sana tujuannya adalah karena di dalam itu ada masalah. Nah, sehingga dengan adanya reorganisasi ini harapannya masalah-masalah tadi terurai, disolusikan sehingga akhirnya hilang masalahnya. Tetapi bukan berarti perusahaan nanti ketika sudah melakukan reorganisasi tanpa masalah. Masalah itu selalu ada. Selama di sana masih ada aktivitas, pasti ada masalah. Itu. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki struktur modal. Nah, tadi seperti contoh, perusahaan C diambang kebangkrutan, perusahaan B bangkrut. Di merger dan diakuisisi perusahaan A, dua perusahaan tadi. Nah, sehingga harapannya dengan di merger oleh perusahaan A, semua kondisinya termasuk kondisi finansialnya di sana akan menjadi lebih baik. Sehingga diperbaiki, hutangnya diambil alih sekalian, tidak hanya untungnya di take over, setelah itu harus dibayar oleh perusahaan yang memerger atau yang mengakuisisi. Kemudian harapan perusahaan melakukan reorganisasi itu apa? Tujuannya ketika perusahaan sudah normal, sudah diambil alih, perusahaan bisa membayarkan dividennya lagi. Banyak perusahaan tidak bisa bayar dividen karena memang tidak mencukupi. Nah, di sini karena sudah di take over, sementara yang men-take over adalah perusahaan besar, sehingga di sana tidak ada alasan perusahaan besar itu menyisihkan sebagian keuntungannya dari penjualan saham untuk dibagikan atau dividen tadi. Hal yang lain kenapa perusahaan melakukan reorganisasi pasti, yaitu perusahaan ingin memperoleh modal baru. Di lain pihak, kalau ada tambahan modal,
sebisanya di sana biaya yang dikeluarkan di sana bisa berkurang, atau beban tetap yang harus ditanggung perusahaan itu semakin berkurang. Nah, di sini jenis-jenis daripada reorganisasi itu sendiri adalah yang pertama, satu, tanpa menarik modal baru. Jadi nggak usah modal baru, nggak usah ditarik, biarin aja berjalan di sana. Reorganisasi secara yuridis, secara internal, secara finansial, biarin aja, nggak usah narik modal baru. Terutama di sana yang tidak harus menarik modal baru adalah reorganisasi secara yuridis, secara internal. Secara yuridis pun bentuk badan hukum di sana juga tidak perlu menarik modal baru. Tetapi ketika yang berubah sisi finansialnya mungkin juga harus menarik modal baru. Bisa juga dengan menarik modal baru akhirnya nanti perusahaan akan lebih produktif lagi. Atau yang terakhir yaitu adalah dengan mengembalikan modalnya dikembalikan. Sehingga dengan mengembalikan modal harapannya adalah nasabah lebih percaya bahwa di sana keuntungan yang dijanjikan benar ada dan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga akhirnya investor tidak jadi mengambil uang yang diinvestasikan, ditanamkan kembali sehingga terjadi redividen, penanaman kembali keuntungan dalam rangka perusahaan melakukan ekspansi. Nah, ini adalah paparan untuk materi pembelanjaan reorganisasi. Silahkan teman-teman bertanya di forum di LMS, bisa juga di GC. Bu Eni tunggu pertanyaannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.